Radio Mitra Berdakwah dan Sholawat Win Wali Songo Semarang 107.8 MBS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan langkah baru mencapai sukses. MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang. Selamat pagi Mitra MBS dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Nia dan saya Dila dalam program acara MBS News. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini. Di antaranya, kisah pemilik gerai mie ayam, Marta bayar seikhlasnya. Ceritanya mengharukan dan inspiratif. Cerita di balik SD Muhammadiyah di Jogja yang jadi angkringan, bangkit di tengah pandemi, dan peningkatan penggunaan media sosial berpengaruh terhadap potensi depresi. Oke, informasi pertama mengenai kisah pemilik gerai mie ayam, Marta bayar seikhlasnya. Gerai mie ayam ini milik Restu Zulfikar yang terletak di lantai dasar Lotte Mart Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, tengah viral di sosial media akhir-akhir ini. Marta adalah nama ibu dari Restu Zulfikar. Restu sendiri memiliki gerai mie ayam untuk kegiatan sosial untuk membantu ibu-ibu kepala keluarga. Ia mengatakan ia adalah anak tunggal dari orang tua tunggal. Sejak kecil ia sudah merasakan hidup sebagai dari seorang ibu yang sekaligus kepala keluarga. Ia pun merasakan kesusahan ketika membeli sepotong ayam untuk dimakan 2 hari. Namun, sang ibu tetap mengajarkannya berbagai hal dalam kehidupannya. Alasan tersebut membuatnya mendirikan gerai tersebut sejak 2016 sampai sekarang dengan membayar mie ayam seikhlasnya. Nantinya uang tersebut akan digunakan untuk pemberdayaan ibu kepala keluarga, kaum duafa, dan memberikan pelatihan kepada anak putus sekolah. Informasi selanjutnya mengenai cerita di balik SD Muhammadiyah di Jogja yang jadi angkringan bangkit di tengah pandemi. COVID-19 tentunya membuat banyak orang harus putar otak agar tetap bertahan dan mendapatkan pemasukan. Mewabah di Indonesia sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat masyarakat harus terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Selain itu, ragam usaha juga coba dilakoni agar tetap produktif di masa pandemi ini. Jika seseorang membangun sebuah usaha untuk bangkit dari pandemi, tentunya sudah banyak dilakukan. Namun suatu hal yang menarik jika sebuah sekolah disulap atau diubah menjadi sebuah angkringan. SD Muhammadiyah Purbayan Yogyakarta disulap menjadi angkringan agar tetap mendapatkan income atau pemasukan di tengah pandemi. Hal tersebut tidak serta-merta hanya agar mendapatkan pemasukan, namun bagaimana cara untuk memperkenalkan dunia lain kepada para siswa? Ulfa Dian Citra Resmi, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Purbayan Yogyakarta menuturkan bahwa ia menginginkan siswanya agar bisa mengenal hal lain bahwa sekolah tidak hanya sebatas di ruang kelas. SD Muhammadiyah Purbayan Yogyakarta Unit 3 disulap menjadi angkringan sejak bulan Agustus 2020. Ide sederhana ini tercetus karena terbesit pikiran untuk bagaimana harus bangkit dari pandemi agar mendapatkan income atau pemasukan untuk sekolah. Angkringan ini tidak merekrut karyawan dari luar, melainkan guru-guru SD Muhammadiyah Purbayan Yogyakarta yang menjadi karyawan untuk melayani pelanggan angkringan di malam hari. Dan informasi yang terakhir datang dari dunia teknologi dan kesehatan, tentang peningkatan penggunaan media sosial berpengaruh terhadap potensi depresi. Anak muda yang meningkatkan penggunaan media sosial secara tinggi lebih berpotensi depresi dalam jangka waktu 6 bulan. Hal itu tertuang dalam sebuah penelitian dari Dr. Brian Primack, dekan di College of Education and Health Profession di University of Arkansas. Dibandingkan dengan partisipan yang mengakses media sosial kurang dari 2 jam per hari, misalnya orang dewasa muda yang menghabiskan waktu lebih dari 5 jam per hari di media sosial. 2,8 kali lebih berpotensi depresi dalam 6 bulan. Penelitian yang akan terbit di American Journal of Preventive Medicine edisi Februari 2021 mendatang itu lebih menjawab fenomena serupa telur dan ayam.
yang mempertanyakan manakah yang muncul lebih dulu, apakah penggunaan media sosial berlebih atau depresi. Brian mengatakan, kami tahu dari penelitian besar lainnya bahwa depresi dan penggunaan media sosial cenderung berjalan bersamaan. Tetapi memang sulit untuk mengetahui mana yang lebih dulu. Namun, depresi awal tidak menyebabkan perubahan apapun dalam penggunaan media sosial. Temuan ini sangat penting mengingat depresi baru-baru ini dinyatakan sebagai penyebab utama kecacatan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Selain itu, dia pun menekankan bahwa temuan ini juga sangat penting dipertimbangkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.